Hei Bang Adi, apa kabar? Sudah lama tidak jumpa. Baru balik dari luar kota. Iya, baru pulang. Kampung masih sama ya, sepi. Sama. Kamu belum dengar kabar ya? Kabar apa? Tentang Sari. Sari kenapa? Dia meninggal di 2 bulan lalu. Katanya. Gak mungkin. Sebelum aku pergi, dia baik-baik saja. Sejak kamu pergi, dia sering murung. Banyak yang bilang tiap malam. Sekarang ada yang dengar. Paling cuma cerita orang kampung. Kamu pulang sendirian? Iya, kenapa? Tadi aku lihat kamu jalan, ada yang ikut di belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kamu bercanda ya? Tadi rambutnya panjang, bajunya putih. Adi. Itu suara Sari. Kenapa kamu pergi? Sari, hantu Sari. Keesokan paginya, warga menemukan Adi tergeletak di depan rumah Sari. Matanya terbuka lebar, wajahnya membeku dalam teror. Sejak malam itu, warga kampung mulai mendengar 2 suara tangisan setiap tengah malam. Suara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dan di antara kabut tipis yang menyelimuti jalanan kampung, sering terlihat 2 sosok berjalan berdampingan. Tak pernah benar-benar pergi. Oh iya Kang, dengar-dengar kata warga kemarin Bang Adi pingsan di rumah Sari. Katanya sih begitu. Pengakuan warga Adi katanya lihat penampakan si Sari. Dan katanya juga Bang Adi sekarang masih syok karena kejadian kemarin. Astagfirullah. Padahal si Sari kan udah lama meninggal ya, Kang. Iya, udah hampir setahun. Tapi anehnya, warga masih sering dengar suara nangis dari rumah itu tiap malam Jumat. Jangan serem-serem, Kang. Bulu kuduk aing jadi berdiri gini. Emang Bang Adi cerita apa pas sadar? Duduk di sana dulu Kang Ujang, biar enak ceritanya. Kata Pak RT sih, Bang Adi ngomongnya ngaco. Dia bilang waktu lewat depan rumah Sari, lampu rumah yang udah mati lama tiba-tiba nyala sendiri. Padahal listriknya udah diputus kan? Nah, itu dia. Terus katanya dia dengar suara perempuan manggil pelan, "Adi, tolongin aku." Waduh, terus? Bang Adi penasaran. Dia masuk ke halaman rumah itu. Pas di depan pintu, katanya dia lihat ada perempuan rambut panjang duduk di kursi goyang. Jangan bilang itu si Sari. Kata Bang Adi, mukanya persis Sari, tapi matanya hitam semua. Astaga. Terus Bang Adi gimana? Dia mau kabur, tapi kakinya kayak berat. Terus kursi goyang itu berhenti sendiri. Pelan-pelan si perempuan berdiri sambil ketawa kecil. Pantes aja sekarang dia syok. Tapi Kang, kenapa cuma Bang Adi yang diganggu? Nah, itu yang bikin warga curiga. Sebelum Sari meninggal, katanya Bang Adi orang terakhir yang ketemu dia malam itu. Maksudnya? Dulu, Sari sempat suka sama Bang Adi. Tapi Bang Adi malah ninggalin dia pas lagi butuh bantuan. Besoknya, Sari ditemukan meninggal di sumur belakang rumah. Ya Allah, jadi arwahnya belum tenang. Bisa jadi. Tapi ada yang lebih serem lagi. Apaan lagi, Kang? Tadi subuh, Pak RT bilang ada jejak kaki basah dari rumah Sari sampai ke depan rumah Bang Adi.
serem sekali Kang Ujang. Sudah Kang, nggak usah dibahas lagi. Sekarang kita pulang dulu, takut keburu gelap. Kebetulan itu ada Pak Ustadz. Pak Ustadz! Saya tinggal dulu ya, Bu. Bu Yuli panggil saya. Ada apa, Bu Yuli? Pak Ustadz, udah dengar kabar belum? Kemarin banyak warga yang resah, Pak Ustadz. Resah? Kenapa, Bu? Pak Ustadz, sejak kejadian itu warga jadi takut keluar malam. Anak-anak juga nggak berani lewat depan rumah Sari lagi. Ibu Yuli, kita harus hati-hati menyebut teror hantu. Bisa jadi itu gangguan, tapi juga bisa karena ketakutan yang menyebar dari cerita ke cerita. Tapi Pak, ini bukan cuma cerita. Banyak yang dengar suara nangis tiap malam Jumat. Bahkan tadi subuh ada jejak kaki basah sampai ke rumahnya Bang Adi. Jejak kaki basah, Ibu bilang? Iya Pak, warga lihat sendiri dan berhenti tepat di jendela kamar Bang Adi. Dia sampai teriak minta ampun. Astagfirullah. Kalau begitu, ada dua kemungkinan. Pertama, ini ujian rasa takut bagi warga. Kedua, memang ada sesuatu yang belum selesai dari urusan almarhumah Sari. Maksudnya Pak? Dalam beberapa kejadian, arwah yang meninggal tidak tenang sering dikaitkan dengan urusan dunia yang belum selesai. Entah itu janji, sakit hati, atau ketidakadilan. Warga juga bilang Bang Adi orang terakhir yang ketemu Sari sebelum dia meninggal. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Jangan sampai jadi fitnah, tapi juga jangan diabaikan. Kita harus cari kebenaran dengan cara yang baik. Terus kita harus gimana Pak? Warga udah panik. Malam ini kita kumpulkan warga di musola. Kita adakan doa bersama, membaca Yasin, dan meminta perlindungan kepada Allah. Itu yang utama. Iya Pak Ustadz. Selain itu, saya ingin bicara langsung dengan Bang Adi. Mungkin ada sesuatu yang dia simpan. Sesuatu yang belum pernah dia ceritakan. Takutnya kalau itu bener Pak, arwah Sari datang karena dendam. Ibu Yuli, dendam atau tidak, kita tidak boleh kalah oleh rasa takut. Yang penting, kita perkuat iman dan selesaikan apa yang memang harus diselesaikan. Dan satu lagi, mulai malam ini, jangan ada yang lewat sendirian di depan rumah Sari. Iya Pak. Karena kalau memang itu bukan sekedar cerita, kita tidak tahu siapa lagi yang akan dia datangi berikutnya. Ya sudah, saya ke masjid dulu ya Bu. Anak-anak udah nunggu. Kang Jaka, mau ke masjid juga? Iya nih, semenjak desa diteror hantu si Sari, kita semua jadi nggak tenang. Udah Kang, semoga si Sari bisa cepat tenang di sana. Saya dengar-dengar, katanya si Sari bukan bunuh diri, tapi ada yang bunuh. Yang bener, Kang. Katanya sih begitu, masih diselidiki juga. Kok jadi dingin banget ya? Iya, perasaan gak enak. Kang, ini jalan. Kita di depan rumahnya Sari. Astagfirullah, ayo cepet lewat. Iya, jangan nengok. Kang, dengar gak? Iya, itu suara nangis. Kang, saya takut. Baca doa. Baca doa. Kang, itu. Jangan panik. Jangan panik. Dia kesini, Kang. Lari, Sep.
Jangan nengok. Kang Jaka, dia di belakang. Lari ke masjid, cepat.